Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Utari Sekarningrum dari kelas Indralaya A atau Indralaya 1 dengan NIM 03071282530035. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini, kami disuruh membuat tugas video dengan beberapa topik dan saya memilih topik aturan penulisan bahasa Indonesia berdasarkan ejaan yang disempurnakan 5 atau EYD 5. Jadi EYD 5 ini atau ejaan yang disempurnakan 5 ini adalah berisikan aturan-aturan penulisan bahasa Indonesia. Jadi aturan-aturan ini tuh membahas tentang penggunaan huruf kapital, tanda baca seperti titik koma, dan lain-lainnya. Kita mulai dari aturan yang paling dasar, yaitu penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini bisa digunakan di awal kalimat, bukan di awal kata. Seperti saya pergi ke kantor, itu S-nya kita menggunakan huruf kapital saya. Lalu ada juga kita menggunakan huruf kapital tersebut di awal kata yang merupakan nama tempat. Tetapi tempat tersebut adalah tempat geografis, bukan tempat seperti contohnya kantor tadi. Ketika kita menulis saya pergi ke kantor, artinya kantornya itu tidak ditulis dengan huruf kapital di awal, tetapi huruf kecil semua. Yang ditulis di kapital di awal itu seperti saya pergi ke Palembang, maka P-nya ditulis dengan kapital. Lalu kita lanjut ke penulisan kata yang dimiringkan atau huruf miring. Kata tersebut itu dimiringkan ketika kita bertemu dengan kata-kata asing seperti dari bahasa daerah bisa, atau juga bahasa Inggris dan negara-negara lain. Lalu juga bisa digunakan harus digunakan ketika kita menulis judul buku dan juga nama majalah. Lalu kita lanjut ke penggunaan di, ke, dan dari. Itu harus ditulis terpisah dengan kata dasarnya, seperti di Palembang. Tetapi tersebut dipisah ketika bertemu dengan maksud saya digabung ketika bertemu dengan kata-kata kerja seperti dilarikan atau diminum, dimakan, itu digabung. Sedangkan kalau katanya tempat itu dipisah seperti di Palembang atau di lantai 2. Lalu ada juga kata yang diulang. Kata yang diulang itu kita menggunakan tanda strip. Contohnya adalah anak-anak. Maka antara kata anak dan anaknya itu ditambahkan strip. Anak, strip anak. Lalu juga tanaman-tanaman. Misalnya tanaman-tanaman tersebut sudah layu. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca yang paling basic, itu tanda titik dan tanda koma. Seperti biasa, tanda titik itu digunakan ketika kita akan mengakhiri kalimat. Lalu tanda koma kita gunakan ketika ingin memisahkan antara dua kalimat yang masih bisa dijadikan satu. Lalu penggunaan tanda petik 2 atau kutipan langsung itu digunakan ketika kita mengutip percakapan ataupun kalimat dari buku. Itu tanda petik 2. Kalau tanda petik 1 kita gunakan untuk mengungkapkan makna tertentu dari sebuah kata. Ada pula penulisan angka pada suatu teks atau suatu kalimat. Jadi angka ditulis dengan huruf ketika angka tersebut bisa dituliskan dengan satu kata. Misalnya 1, 2, 3, 1000, 100 itu dituliskan dengan huruf bukan dengan angka, karena itu bisa ditulis dengan satu kata.
Lain halnya ketika angka tersebut dituliskan dengan dua kata seperti 12, 20, 30, itu kita menggunakan huruf. Maksud saya menggunakan angka. Nah, di sini terdapat pengecualian di ketika kita membuat perincian itu seluruh angka yang ada itu menggunakan angka. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini karena video ini berdurasi singkat. Jadi saya hanya bisa membahas beberapa aturan yang sangat dasar yang ada di edisi maksud saya di ejaan yang disempurnakan edisi 5. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.